Assalamualaikum anak-anak. Selamat sore. Gimana nih kabarnya hari ini? Oke, kita cek kehadiran dulu ya. Kemudian nih kursinya penuh ya, berarti langsung semua ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kita mulai. Berdoa selesai. Oke. Materi kita hari ini adalah mengenai hubungan uang, inflasi, dan stabilitas ekonomi. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bisa dibaca ya anak-anak. Nah, materi ini adalah materi terakhir nih di bab kita kali ini. Maka dari itu, nah, Ibu mau kalian ingat-ingat dulu nih. Minggu kemarin kita udah belajar apa aja sih anak-anak? Ini ada pertanyaan. Ya, sebentar ya anak. Oke, di sini bisa di-scan nih. Nah, jadi masih ingatkah kalian apa itu uang? Nah, di sini udah ada yang jawab nih. Alat pembayaran tuh, alat transaksi. Nah, betul ya anak-anak. Jadi uang adalah alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita dalam menjadi pelaku ekonomi. Nah, boleh dicek sama mata. Pertanyaan yang kedua. Nah, yang kedua, bagaimana inflasi bisa terjadi? Nah, di sini ada yang jawab harga barangnya naik, terus habis itu karena meningkatnya permintaan, naiknya harga. Nah, jadi inflasi itu betul ya yang dijawab di sini. Inflasi adalah harga yang terus-menerus meningkat. Nah, tapi kenapa harganya bisa meningkat? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ya, siapa yang mau jawab? Karena bahan baku naik, Bu. Ya, itu betul. Tapi selanjutnya kita akan membahas. Nah, jadi kenapa harga barang itu naik? Karena adanya jumlah uang beredar yang ikut meningkat juga. Nah, boleh next. Kita akan membahas dulu nih yang pertama, jumlah uang beredar. Nah, jumlah uang beredar adalah seluruh uang yang ada di masyarakat. Contohnya kita mungkin udah tahu ya, sebelumnya kita udah pernah membahas ada uang kartal, uang gira, dan uang plastik hingga surat berharga. JUP itu indikator dari pengukuran likuiditas perekonomian. Nah, likuiditas perekonomian ini ada dua. Ada yang pertama apa? Uang beredar sempit. Ada uang kartal dan uang gira. Uang kartal itu seperti apa? Lalu ada uang gira. Uang gira ya betul, seperti cek dan bilet giro. Nah, uang beredar itu adalah gabungan dari uang beredar seperti ini ditambah dengan uang pasti. Ada yang tahu uang pasti apa? Uang kayak tabungan. Bisa jawab satu. Katakan, siapa yang menjawab uang pasti? Ayo. Tabungan dan deposito. Ya betul, tabungan dan deposito. Tabungan ini dalam bentuk apa? Mata uang rupiah dan mata uang asing. Boleh dilihat? Mata uang asing. Nah, jadi gimana hubungan JUB dan inflasi? Boleh tolong dibacakan salah satu, siapa yang mau baca? Bu. Nisda, boleh. Bagaimana hubungan JUB dengan inflasi?
ketika jumlah uang beredar meningkat, masyarakat memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan. Akibatnya, permintaan terhadap barang dan jasa akan meningkat. Namun, jika jumlah barang tidak bertambah, maka harga barang naik. Kenaikan barang dan jasa secara terus-menerus dinamakan inflasi. Misalnya, harga kebutuhan pokok yang semakin mahal. Oke, jadi gini ya anak-anak. Contohnya nih, kita ambil yang lagi happening apa? BBM naik. Nah, terus ada misalnya seperti tiket konser BTS nih, ya, misalnya konser BTS ini kan sudah lama ya nggak ada dari Indonesia. Nah, otomatis para fansnya ini udah sangat menunggu tuh, ya kan? Nah, mereka pasti udah nabung nih, udah ngumpulin banyak uang. Nah, uangnya kan dicetak oleh Bank Indonesia. Nah, ketika uang tersebut banyak dicetak oleh Bank Indonesia, artinya apa? Jumlah uang beredar itu akan meningkat. Nah, karena kebutuhan akan tiketnya itu cukup banyak tapi jumlahnya sedikit, maka terjadilah tiket tersebut ada yang nggak dapat nih tiket lewat aplikasi secara resminya. Nah, jadi mereka pada beli misalnya lewat calo ya, jadi apakah harga calo dengan aplikasi resmi yang sama? Pasti akan lebih mahal lagi. Bagaimana hubungannya dari JUB dengan inflasi? Nah, pasti harga di calo itu akan semakin mahal daripada harga yang di aplikasi resminya. Nah, yang selanjutnya apa itu stabilitas ekonomi? Stabilitas ekonomi adalah kondisi di mana perekonomian berjalan dengan baik. Ciri utamanya adalah harga barang yang relatif stabil, terus tingkat penganggurannya rendah, dan pertumbuhan ekonomi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Sudah dipahami? Lanjut. Nah, jadi kita sekarang akan membahas mengenai inflasi dan stabilitas ekonominya. Nah, jika inflasi masih dalam batas normal, maka ekonomi tetap berjalan baik. Namun, jika inflasi terlalu tinggi, daya beli masyarakat akan menurun dan kondisi jadi tidak stabil. Nah, yang hal ini akan menyebabkan ketimpangan ekonomi dan ketidakpastian dalam usaha. Misalnya kita balik lagi ke tadi yang tiket konser. Nah, pasti menurut si A, ini orang yang kaya banget, itu dengan membeli di calo harganya cukup tinggi, menurut mereka itu ya udah nggak apa-apa, ambil aja, tetap beli. Nah, tapi menurut si B biasa aja dan terus mau beli tiket konser ini di calo, kan harganya cukup mahal. Menurut mereka pasti kan uang yang begitu banyak bisa digunakan untuk hal yang lain. Nah, artinya terjadilah ketimpangan ekonomi. Nah, selanjutnya ketidakpastian dalam kegiatan usaha. Contohnya itu misal kita mau punya usaha, terus ketika lagi inflasi, harga bahan baku itu naik kan, otomatis kita akan bingung menentukan HPP dari penjualan kita tersebut. Nah, itulah terjadinya ketidakpastian dalam kegiatan usaha. Oke, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, boleh. Nah, jadi bagaimana peran BI dan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi? Boleh tolong dibacakan? Peran BI dan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dari Bank Indonesia itu mengatur jumlah uang beredar melalui kebijakan moneter, seperti menaikkan suku bunga agar masyarakat lebih banyak menabung dan mengurangi konsumsi. Sedangkan pemerintah Indonesia itu mengatur penerimaan pajak, pengeluaran belanja negara, serta menjaga ketersediaan barang agar harga tetap stabil di pasar. Oke, terima kasih ya Saskia. Oke, selanjutnya kita mau ngapain nih anak-anak? Benar banget, kita kuis dulu yuk. Ikut dari anak-anak.
Yang di atas itu jawabannya, yang di bawah itu pertanyaannya. Jadi kalian nanti tinggal menjodohkan aja tuh, ditarik-tarik aja jawabannya. Password ya, karena susah apa gampang kuisnya? Ya Bu. Jawabannya yang di atas. Iya. Ya, tarik aja ya namanya. Ada ya. Ketemu lagi. Lagi nanti Mau hadiah. ya. Oke, sekarang kita cek nah, kita cek nih di sini yang pertama ada Saskia, ada Risa, siapa kita? Saya. Oke, untuk pemenangnya nanti dalam kabar ibu ya, nanti ibu kasih hadiahnya sama yang tadi bantu ibu baca dan jawab pertanyaan. Iya Bu. Dua kali hadiah nggak? Udah ya, anak cukup ya, selanjutnya. Ibu punya tugas nih. Yang apa tugasnya? Nah, di sini ada di Google Classroom ya, anak-anak. Nanti kalian cek. Depannya jangan lupa diperhatikan. Nah, kerjain di sini udah ibu masukin pertanyaannya dari dalam filenya. Oke, di sini ada yang mau bacain kesimpulannya hari ini. Harga barang bisa naik dan bervariasi. Tapi kalau terlalu sedikit, kegiatan ekonomi justru bisa melambat. Nah, jadi yang paling penting adalah menjaga keseimbangan supaya inflasi tetap terkendali dan kondisi ekonomi tetap stabil. Oke, terima kasih ya Lofi. Oke, untuk pertemuan kita kali ini sampai di sini aja ya anak-anak. Sebenarnya yang sudah berpartisipasi aktif hari ini. Nah, untuk minggu depan itu kita akan membahas di bab baru. Nah, ibu minta tolong kalian untuk dibaca-baca dulu nih. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, kita akan bahas di minggu depan. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf.